Halo Sobat RTD, salam rileks, tenang, damai, rahayu sagung dumadi. Selamat datang di RTD Channel. Terima kasih saya ucapkan untuk Sobat RTD yang rutin, yang menonton video-video di RTD Channel ini. Nggak lupa saya berdoa supaya kita semua dan orang-orang yang ada di sekitar kita makin mudah masuk pada kesadaran jiwa tenang. Sehingga pada kesadaran jiwa tenang, kita semua makin mudah untuk bisa mengamati, menyadari, dan akhirnya bisa mengarahkan pikiran serta perasaan kita. Begitu juga dengan lapisan-lapisan jiwa yang ada dalam diri kita. Oke Sobat RTD, kali ini saya mau sharing ini agak-agak mungkin secara spesifik bukan untuk para light worker, tapi untuk semuanya, karena saya menganggap semua itu adalah light worker. Semua orang yang berusaha untuk bisa selalu tenang pada setiap kondisi, bisa jadi dia light worker, tapi bisa jadi juga dia dark worker. Tapi okelah, saya percaya bahwa semua yang ada di RTD Channel ini itu adalah light worker. Nah, buat para light worker semua, buat para sobat RTD yang sukanya berbagi ketenangan, minimal untuk dirinya sendiri, baru kemudian untuk orang lain. Kali ini saya ingin sharing mengenai jalan masuk setan atau iblis. Duh, kok tumben membahas soal ini? Ya, harus dibahas, karena kita juga harus tahu hierarki yang ada di alam semesta ini. Ya sudah pasti, sudah jelas, nggak usah diomongin lagi lah ya. Tuhan adalah pencipta segalanya. Dan untuk mengatur atau untuk membuat alam semesta ini selalu bekerja, Tuhan membuat sistem. Nah, sistem ini yang digunakannya oleh Tuhan untuk mengatur alam semesta. Dan di dalam sistem ini itu ada orang-orang atau entitas-entitas yang bekerja untuk memaintain atau merawat sistem ini selalu bekerja. Salah satunya ada angel atau malaikat. Malaikat juga pembagiannya banyak sekali. Ada yang malaikat golongan pekerja biasa, ada yang menteri, ada yang prime minister, perdana menteri, ada special agent. Terus ada juga loh, kalau ada angel sudah pasti, ada juga iblis. Ada yang menyapu, ada yang ngotorin. Kalau cuma ada yang nyapu, nggak ada yang ngotorin kan? Nah, kalau ada yang ngotorin, nggak ada yang nyapu, tentunya semua jadi kotor. Nah, Tuhan Sang Maha Sutradara ini udah pasti men-setting atau memformulasikan sehingga semua yang ternyata itu adalah mainannya. Kita semua berada pada sandiwara Maha Agung kehidupan. Ada yang ngotorin, ada yang bersihin, ada angel, ada demon, ada light worker, ada dark worker. Nah, semuanya pemimpin dari para light worker, mungkin dari paling ujung sana, yang prime ministernya bisa jadi malaikat-malaikat yang disebut sebagai kerubin. Nah, itu sudah pasti berkonsultasi secara langsung dan mempertanggungjawabkan pekerjaannya kepada Tuhan Sang Maha Pencipta, the creator of all things.
Begitu juga loh dengan iblis. Dia juga mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada Tuhan. Karena sistem ini harus bekerja juga. Bukan berarti iblis atau setan itu berdiri sendiri. Enggak. Pastinya dia juga dalam kekuasaan Tuhan, Sang Pencipta. Yang namanya banyak, sifatnya juga banyak. Nah, yang satu membersihkan, yang satu ngotorin. Ada juga entitasnya ini loh, bukan hanya semu maya belaka. Kenapa saya jarang sekali membahas soal ini? Karena saya ingin kembali ke dasarnya. Kalau dasarnya nggak kita kuasai, gimana kita mau melakukan hal yang advance? Gimana kita mau melawan setan, iblis, kalau kita nggak kuasai benar dasarnya? Dasarnya di dalam diri kita ini ada sebuah tempat, ada sebuah pintu, ada sebuah jalan untuk setan masuk ke sana, sehingga dia bisa menguasai kita. Nah, jalan itu juga dimanfaatkan oleh para dark worker yang kerjanya juga sangat jelas, sama seperti light worker. Tapi para dark worker ini sekarang ini sedang sedang menjadi pemenang. Dan biasanya dark worker ini organisasinya itu sangat jelas dan sangat bagus. Tidak seperti light worker yang bekerja sendiri-sendiri. Nah, kalau dark worker ini kerjanya teratur sekali, tersistem sekali. Ada aturannya sekali gitu. Ada yang mengendalikan gitu. Nggak hanya random acak gitu. Nah, ada jalan masuknya loh di dalam diri kita. Sobat RTD tahu nggak apa itu? Kalau saya omongkan ini, kita akan jadi head to head perangnya melawan para dark worker. Nggak asal nggak asal semu, nggak asal main cantik, melawan, memusuhi tapi dengan cara soft gitu. Nggak, ini jadi hard, jadi head to head secara langsung. Tahu nggak Sobat RTD apa itu? Di dalam diri kita ada tempatnya masuk. Dan itulah yang disebut sebagai, atau yang sering saya sebut sebagai diri palsu. Diri palsu ini jalan masuk mereka. Ya sudah, kalau gitu dihilangkan aja, ditutup sama sekali diri palsu. Nggak begitu. Tidak semudah itu, Ferguson. Tidak semudah itu. Dan tidak mungkin juga diri palsu dihilangkan. Karena dia adalah salah satu kelengkapan dari kita. Dan karena diri palsu ini juga, kita sebagai manusia itu sempurna. Nah, yang terjadi seringkali adalah kalau kita tidak menguasai caranya, tidak menguasai dasarnya, bagi para light worker yang mau maju berperang, akan saya teruskan video ini dengan kisah-kisah mengenai peperangan bisa antar dimensi, bisa antar sepanjang reinkarnasi atau life cycle yang terjadi terus-menerus sampai sekarang. Kalau kita nggak kuasai dasarnya, sudah pasti oleng. Kalau kita nggak bisa lakukan dengan tepat, maka kita yang akan menjadi akan perang dengan cara yang sangat konyol gitu. Karena sudah pasti kita kalah gitu. Nah, kalau diri palsu itu tidak dikuasai dengan baik,
kita yang menguasai dia, maka nggak mungkin juga kita mau perang lawan dark worker. Percuma aja, hampir nggak mungkin. Malah kita yang tiba-tiba dikuasai oleh mereka. Yang perlu kita lakukan pertama kali adalah mengenal diri kita, menyadari diri kita, kemudian mengoptimalkan bagaimana caranya supaya diri kita ini bisa bekerja dengan baik. Salah satunya dengan cara meningkatkan kesadaran. Itu disebut itu dengan jelas oleh Master Muhammad atau Rasulullah kalau di tata bahasa dalam budaya Arab atau Islam. Awwaluddin ma'rifatullah. Awal dari segalanya adalah mengenal Tuhan. Itu sebetulnya clue kalau buat saya adalah masuk dulu kesadaran Tuhan gitu. Dan lakukan itu mulai dari sekarang. Kalau kita bisa lakukan itu, minimalnya kita ada jikapun bisa masuk, sudah kenal lah lapisan-lapisan kesadaran dalam diri. Dan alhamdulillahnya jika bisa masuk pada kesadaran jiwa tenang, itu yang selalu kita latih dengan metode relaksasi energi. Lebih mudah masuk pada kesadaran jiwa tenang, sehingga pada kesadaran jiwa tenang kita akan menjadi lebih mudah mengamati, menyadari lapisan-lapisan kesadaran di luar kesadaran jiwa tenang. Apa aja itu? Ada jiwa ego, amarah, jiwa keinginan, disebut sebagai diri palsu tadi. Kemudian ada pikiran serta perasaan. Nggak ada salah satunya di antara itu yang bisa dihilangkan. Hanya kita yang harus bisa mengaturnya. Nah, kalau jalan masuknya ini bisa kita eliminir, bisa kita perkecil, maka kemungkinan besar kita akan bisa hidup lebih baik dan bisa mulai ikut perang. Yang pertama yang harus kita tolong adalah diri kita sendiri. Ingat-ingat, jangan sampai kita mau melawan dark worker. Jangan sampai ketika kita punya keinginan menjadi light worker sehingga bisa melawan dark worker, malah kitanya sendiri tanpa sadar jadi dark worker. Setan itu atau iblis itu atau dark worker itu kerjanya lewat jalan yang halus sekali. Kalau dia nggak bisa belokkan kita, maka dia akan membuat kita merasa sudah lurus, padahal tidak. Nah, itu dia, merasa, itu kesadaran. Kalau kita belum kuasai si diri palsu, ya si demon, iblis, setan, dark worker akan masuk terus menguasai kita melalui jiwa ego, amarah, keinginan. Coba lihat setting di semua sosial media, di semua media mainstream, di semua sendi kehidupan, itu fokusnya kepada jiwa ego, jiwa amarah, jiwa keinginan. Itu fokusnya pada gimana cara membuat orang ini menjadi lebih ingin melakukan ini, lebih ingin untuk membeli ini, lebih mau diarahkan dengan amarahnya terhadap A sehingga bisa memilih B, sehingga mau juga dipupuk egonya sehingga melakukan sebuah hal.
Wah, ada banyak banget itu settingannya. Mulai dari yang paling kasar sampai yang paling halus. Ada semua. Nah, bagaimana menurut Sobat RTD? Sudah mulai bisa nggak dikuasai atau minimal diamati dan disadari diri palsunya? Kalau sudah mulai bisa, oke lah. Berarti mulai bisa menjadi light worker. Lagi parkir nih Sobat RTD, mau ngopi ketemu sahabat lama, salah satu CEO dari AJ Indo Trader, yang sebuah perusahaan yang terbiasa mau ekspornya agak lucu ke luar negeri. Apa yang diekspor? Daleman. Tapi dia berhasil. Itu teman saya, sahabat saya. Nah, kok malah curhat. Nah, Sobat RTD, sharing dong dengan saya. Bagaimana menurut Sobat RTD mengenai tema kali ini? Bagaimana pendapatnya? Bagaimana pengalamannya? Sharing yuk dengan saya di kolom komentar. Kita saling menguatkan. Kita saling berbagi informasi. Kita saling menyemangati. Sehingga bisa selalu tenang pada setiap kondisi yang kita hadapi. Sehingga jalan masuk setan itu, jalan masuk dark worker itu bisa kita kecilin, bisa kita eliminir, bisa kita sadari. Sehingga hidup kita bisa menjadi lebih tenang, bisa lebih damai, lebih bahagia dibandingkan sebelumnya. Sharing ya dengan saya. Jangan lupa juga, please like, comment, subscribe, dan share video-video yang ada di RTD Channel. Sehingga makin banyak orang yang terpicu, tertrigger untuk bisa menjadi lebih tenang pada setiap kondisi yang dihadapi. Terima kasih udah nonton video ini. Mohon maaf kalau ada salah kata serta kalimat. Salam rileks, tenang, damai. Rahayu Sagung Dumadi.